Hospitalia Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita terus merasakan sukacita, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Hari ini kami akan bersama-sama kita merayakan ibadah dan perayaan Natal Wiloso Dr. Cipto tahun 2020 dengan tema Immanuel Tuhan beserta kita. Ya, sebelum kita memulai perayaan dan ibadah hari ini, marilah kita doa pembukaan dimohon dengan kasih. Anindita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, bersyukur ya Bapa atas kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami di dalam kesempatan hari ini. Kami dapat bersama-sama merayakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 Rumah Sakit kami Panti Wiloso Dr. Cipto. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati seluruh jalannya acara kami pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Kiranya Engkau memberkati semua petugas, pelayan, dan multimedia sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Lahir Kristus terajaib bagi kita semua. Bersoraklah dan bernyanyilah. Mari kita pujikan Gita Surga Bergema. ke dalam dunia, menghadirkan sukacita Natal ke dalam hati kita semua. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Joy to the World.
Dapat merayakan ibadah Natal di masa pandemi ini adalah suatu kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus bukan karena dunia layak menerimanya, tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi umat-Nya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti empas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memasuki perayaan penyalaan lilin. Marilah kita memujikan pujian 1000 lilin.
Dr. Daniel Budi Wibowo untuk dapat masuk ruangan. Kepada Dr. Yosef Kepada Bapak Eka Rohadi. kepada Ibu Ida Lusiani, Kepada Bapak Dadung Ismoyo. Saatnya kita memasuki dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mira Novita Tios. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia pada hari ini, kita semua di hari Natal. Sejenak kita akan bersama membaca, mendengar firman Tuhan, renungan untuk kita bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari Natal. Siapa kami ini begitu dicinta oleh-Mu. Engkau berikan segalanya untuk kami, mengosongkan diri untuk kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak membaca firman, merenungkannya di hari Natal yang berbahagia hari ini. Mari Bapa, bersabdalah bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus menolong kami di dalam membaca, mendengar firman, supaya dalam urapan Tuhan kami boleh mengerti firman, percaya firman. Dan di hari Natal ini kami diubahkan oleh firman. Kami diteguhkan imannya oleh firman. Dan sukacita kami, kebahagiaan kami menjadi makin sempurna saat kami percaya pada firman. Melakukan firman dalam hidup. Kiranya hidup kami adalah hidup yang makin mempermuliakan Engkau, makin diperkenan oleh-Mu Bapa. Terimalah syukur kami dan biarlah kuasa ilahi menaungi kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema yang ditentukan pada hari Natal ini untuk kita semua. Immanuel. Ya, mari perhatikan firman Tuhan dari dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat 25. Injil Matius 1 ayat 18 hingga ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai demikian pembacaan firman, betapa berbahagia kita di hari Natal ini boleh bersama membaca mendengarkan firman Allah. Terlebih kalau kita mau percaya dan sungguh menerapkan dalam hidup, kita pasti berbahagia. Ibu, bapak, saudara sekalian, Immanuel, Allah beserta kita. Sangat menarik bagi kita bahwa ketika malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istri, dia memang mengandung, dia mengandung dari Roh Kudus. Yang menarik yang pertama adalah pada saat itu juga Yusuf menaati pesan Tuhan melalui malaikat. Oh, Tuhan perintahkan nikah ya dengan Maria. Enggak ada tawar-menawar. Enggak ada itu alasan seperti kita kalau diminta ini, diperintahkan ini, yang sakit lah, yang berat lah Tuhan, gak mampu lah. Tapi saudaraku, menarik sekali. Yusuf segera menaatinya. Ini luar biasa sekali ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hal yang menarik yang kedua, Yusuf harus menamakan dia itu Yesus atau Immanuel, sesuai yang sudah dinubuatkan masa lampau oleh Nabi Yesaya, akan datang juru selamat Immanuel. Tapi ini sangat menarik bagi kita saudara-saudaraku, karena apa? Kata Ibrani yaitu Immanuel diterjemahkan artinya. Ini jarang bukan? Jadi ini beri dia namakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, coba perhatikan ayat ini dengan baik, ayat 23 ya. Beri nama Immanuel yang artinya. Jadi secara khusus kepada kita diberitahu arti dalam bahasa Ibrani Immanuel yaitu Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita. Apakah artinya ini? Ini sangat indah karena kalau kita nggak mengerti, Tuhan kasih tahu artinya Allah menyertai kita. Sangat manis di telinga kita karena nama ini bukan nama biasa dan dalam bahasa Ibrani itu Immanuel bagi orang-orang di sana
tentu mengerti bahasa Ibrani, tapi kita tidak, lalu kita dikasih tahu artinya. Dengan sengaja dicatat artinya seperti itu. Ini sangat berharga, penting sekali dan manis sekali bagi kita sebab kita diperhatikan oleh Allah dan sepertinya begini loh. Jangan sampai nggak ngerti artinya Immanuel, ya. Kalau namanya Mira nggak ngerti artinya nggak apa-apa, ya. Atau namanya siapa lagi yang lain, Daniel. Ya ada artinya, tapi nggak ditulis beri dia nama Daniel, artinya ini, ya. Tapi cukup Daniel. Biasa aja, tapi nama Immanuel ini dikasih tahu artinya ditujukan kepada segala bangsa bahwa Allah menyelamatkan kita, Allah membebaskan kita, Allah menyertai kita, Dia ada dekat dengan kita, supaya ngerti itu diberikan kepada kita. Ini fakta, ya, bahwa Allah dekat dengan kita melalui Yesus Kristus yang dilahirkan pada hari Natal, ya, hari kelahirannya kita peringati sebagai hari Natal. Begitu istimewanya kita, saudara, sehingga arti nama itu diartikan untuk kita supaya mengerti. Tetapi yang kedua, arti nama Immanuel. Ya, tema kita bersama pada hari Natal ini. Tahukah Anda, Immanuel, Allah menyertai kita. Itu berarti Allah tersedia untuk kita. Luar biasa sekali. Ini hari Natal yang begitu indah. Allah menyediakan dirinya untuk kita. Dimanapun engkau berada, apapun yang terjadi kepada engkau, apapun pergumulan dalam hidup, Allah tersedia. Allah bersedia juga. Allah ada bersama kita. Itulah Natal. Kita diingatkan kembali, bukan Natal lalu kita pesta, kita kumpul lagi. Mana nih THR-nya atau hadiah Natalnya? Kamu kok kasih kado seperti ini sama tiap tahun, gak kreatif? Bukan. Ini bukan bicara tentang itu Natal. Natal bicara tentang Immanuel. Allah seolah-olah mengatakan aku tersedia. Ada tersedia untukmu. Yaitu Allah. Itu lebih dari cukup. Kalau kita disediakan makanan untuk seminggu habis. Kalau kita disediakan uang untuk 7 turunan, ya 7 turunan habis. Tapi aku ada, gak pernah habis. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang kekal. Aku ada untuk engkau, aku ada untuk kamu. Tidakkah engkau merasa begitu istimewa, saudaraku? Bahwa Allah Immanuel, Allah beserta kita, Dia ada dekat dengan kita, Dia tersedia untuk kita. Itulah Natal. Allah membuka dirinya, mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia untuk menjadi begitu dekat dengan kita. Sampai di sini, saudaraku, kita harus memahami sekarang, kalau Allah tersedia untuk kita, atau Allah bersedia untuk kita, Allah menyediakan dirinya untuk kita, Allah selalu ada bersama dengan kita. Apa yang harus kita mengerti kemudian? Bahwa Allah Immanuel tidak berarti tidak ada masalah dalam hidup. Tapi semua akan berakhir dengan indah dalam penyertaannya. Allah beserta kita itu juga tidak menghilangkan semua kesusahan. Tetapi Dia akan memberi kekuatan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menuntun kita sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Dia menemani kita sehingga kita tidak seorang diri. Kita bisa lihat itu bukan cuma Natalnya peristiwa ini, tetapi peristiwa di kayu salib. Ya, bagaimana Allah mati di sana untuk kita. Dosanya ada, kejahatannya ada di dunia. Kita nggak bisa selesaikan, tapi Dia ada bersama kita dan Dia menyelesaikannya bagi kita. Allah Immanuel ini juga sekaligus berarti bahwa Dia selalu ada melihat segala yang kita lakukan. Kalau begitu, saudara-saudaraku, jangan sia-siakan kehidupan ini. Jangan berlaku tidak setia. Jangan berlaku sembarangan. Enggak ada juga yang lihat. Ada. Allah menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia melihat. Jadi kita berhati-hati dengan segala yang kita lakukan. Nah, saudaraku, bolehkah aku bertanya, kapan kita merasakan Yesus Kristus adalah Immanuel? Terus menerus? Kapan Anda terakhir kalinya mengamini benar loh Tuhan ada dalam hidup? Tiap waktu? Semoga ya, di masa-masa sulit, kadang-kadang orang sulit ya untuk berkata Tuhan ada bersama aku. Ada tantangan, ada sakit penyakit yang berat, ada pergumulan yang sulit.
Tidak semua orang bisa merasakan Immanuel itu. Pada saat itu orang merasa sendiri. Kalau Tuhan ada, kenapa aku nggak ditolongnya? Kehadiran Tuhan diukur dengan dia tolong atau enggak. Ya, bahkan ada orang menggantikan Tuhannya dengan kekhawatiran. Lebih besar khawatirnya daripada Tuhannya. Saya harap masa sulit, masa senang, kita tetap bisa berkata Allah Immanuel ya. Allah beserta dengan kita secara kekal, terus menerus kehadirannya dapat kita rasakan. Bahkan dalam keadaan sulit sesungguhnya Allah selalu ada. Dalam penyertaannya tidak dijanjikan bahwa semua bahaya hilang, bahwa semuanya lancar. Tetapi pelajaran rohani yang penting di sini adalah pasti bisa kita selesaikan. Tidak ada perkara yang begitu sulit yang Allah tidak bisa selesaikan. Sebab dia di atas dari semua perkara yang ada. Dia juga memegang kendali dalam hidup ini. Dia ada bersama dengan kita, ikut merasakan, ikut melihat, ikut mengerti, dan tidak akan tinggal diam. Pelajaran rohani lain dari hal ini adalah seharusnya kita menyadari bahwa kita bisa hadapi semua ini, tetapi kita harus bergantung sungguh kepada Tuhan. Dengan kekuatan sendiri kita enggak bisa, tapi bersama dengan Tuhan dalam segala kondisi, Allah campur tangan, turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak akan meninggalkan kita di kondisi apapun, di musim apapun dalam hidup kita. Jadi kita tidak usah khawatir untuk bisa merasakan penyertaannya, mengimani kehadirannya, dan sungguh-sungguh menikmati kuasa kasih pertolongannya. Kita mesti dong mengarahkan hidup kepada Allah. Ya, jangan hidup seolah-olah Allah nggak ada. Jangan hidup sebebas-bebasnya seperti nggak ada yang melihat. Tapi ingat dalam hidup, Allah ada, Allah bersama aku. Dia begitu dekat, dia telah turun ke dunia untuk dekat dengan aku. Ya, dan itulah Natal. Itu begitu penting bagi kita semua supaya kita bisa terbang lebih tinggi, supaya kita bisa berkarya lebih besar, lebih luas. Kenapa? Karena kita nggak sendiri, kita bersama Tuhan. Dan apapun terjadi, God is in control. Tuhan pegang kendali, jadi aku nggak usah pikirin diriku, kesusahanku, kesulitanku, kecemasanku. Aku cuma perlu pikir Tuhan dan tenang, dan aku bisa lebih luas berkarya, aku bisa lebih berbagi, aku bisa lebih berkarya lagi. Karena dia ada bersama dengan aku. Aku memang lemah tapi Tuhanku kuat. Aku memang gak mampu tapi Tuhanku mampu melakukan segala perkara. Dan aku mampu sekarang melakukannya karena dia beserta dengan aku. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan terus berbahagia. Karena Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu, begitu istimewanya kami sehingga Engkau mau datang dan dekat dengan kami, terus-menerus menyertai kami dengan segala kesetiaan dan juga kuasa kasih. Kami beruntung menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih atas Natal, sebuah keajaiban, sebuah kehormatan yang tidak layak untuk kami, tapi Engkau berikan. Biarlah hidup kami ini adalah hidup yang sungguh menghormati Engkau. Hidup yang benar, hidup yang kami pakai dengan baik, dengan maksimal. Tidak menghabiskan dengan percuma, memikirkan diri dan kekhawatiran. Tapi dengan pikiran jernih, pikiran yang positif, hati yang bening, bahkan penuh dengan kasih. Kami melakukan pelayanan, aktivitas kami lebih luas lagi, lebih baik karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Dan untuk semua yang kami alami, kami jalani, kami berjalan bersama Engkau. Kami berdoa bersyukur atas Natal dan persembahkan hidup kami lebih lagi dalam karya bagi kemuliaan-Mu Bapa sebagai syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang hari, setiap harinya adalah suatu berkat karunia dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita dan menyertai seluruh kehidupan kita. Ya. Marilah kita memujikan pujian hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nama saya Ibu Wahyu Darmawati. Pertama-tama saya mengucapkan puji Tuhan atas kehadiran-Mu ya Allah, karena sudah memberi saya kesembuhan, kesehatan melalui tangan-tangan dokter dan perawat yang ada di sini. Saya sangat berterima kasih. Perawat-perawat di sini sangat baik sama saya, telaten, sabar, dan dokter juga merawat saya dengan baik. Tuhan, berikanlah mereka kebaikan, umur yang panjang, agar bisa merawat mereka-mereka yang ada di luar saya, di luar sana ya Allah. Saudaraku, ini adalah hari-hari yang sungguh tidak mudah kita lewati. Seperti Daud, kita berjalan di lembah kekelaman. Tapi jangan putus pengharapan. Tuhan saat kita di puncak gunung, tetaplah Tuhan saat kita di lembah. Jangan takut, jangan gentar. Hari-hari ini saatnya kita bangkit untuk jadi berkat. Bawalah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Semarak sukacita mengaliri kehidupan umat Kristen di seluruh dunia. Bersama-sama kita mengungkapkan rasa sukacita kita dengan menyanyikan lagu
Sungai Sukacita. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Tak terasa kita sudah mengikuti hari-hari di tahun 2020 ini. Dan ini adalah bulan yang terakhir di 2020. Dan kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Natal kali ini kita daring, damai, aman, riang, indah, nyanyi, karena kita setiap saat bersuka cita. Dan G-nya adalah gema. Natal kali ini bergema di mana-mana. Dari pagi sampai malam, semuanya bisa menikmati Natal kali ini. Dan di semua tempat juga bisa. Mau di rumah sakit, mau di rumah, mau di mobil, atau mau di mana saja. Semuanya bisa menikmati Natal kali ini. Kita juga bisa mengajak semua keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan tetangga kita bisa kita ajak untuk menikmati
Natal kali ini. Ciptos, Natal kali ini sudah datang. Santa Claus is coming to town. Kami dari bagian mekanis, bagian laboratorium, bagian farmasi, bagian radiologi, menampilkan pujian Santa Claus is coming to town. Saya Dr. Faisal, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga berkat Natal selalu beserta keluarga. Amin. Halo, perkenalkan saya Dr. Lia Angelis, spesialis saraf. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai dan terang Kristus Juru Selamat kita senantiasa menyertai pelayanan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Kami dari BSM mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk
untuk Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Kami dari Putra Kusuma Agung mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru untuk Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Saya Dr. Aprilia, spesialis kulit dan kelamin, mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Natal kali ini, sekalipun tidak kita rayakan bersama, kita bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Nggak bisa pergi kemana-mana dong, kan sekarang ada pandemi. Kalian ngobrolin apa? Mau liburan kemana hari Natal? Liburan atau Ya, kita mau liburan kemana? Ini kan COVID. Iya Kemana-mana zona merah, zona hitam bahkan. Bukan zona hitam. Guys, kita berarti di zona hitam parah, zona merah banyak orang positif. Jadi, terus kalau zona hijau aman, kalau zona orange setengah orang positif. Iya. Jadi walaupun Natal tetap di rumah, tapi kita tetap harus suka Cita. Yeay. Nah, ini Alexa, Bella, Anet, Hector, Mama Ina, dan ini Sahat Siagian. Kami dari keluarga Sahat Siagian ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Natal tahun ini kita ada bagi-bagi kado Natal. Ada 9 kado Natal yang akan dibagikan kepada Ciptos yang menonton, yang mengikuti perayaan pada saat ini, pada saat kita tayang. Bagi yang tidak, mohon maaf, tidak ada kado yang bisa dibagikan. Jadi, teman-teman Ciptos, silahkan mengikuti acara ini sampai selesai. Hadiahnya, kadonya tidak main-main. Ada 1 sepeda. Ya, 1 sepeda. Luar biasa. 1 sepeda. Yang hobi naik sepeda, silahkan ikut sampai selesai. Dan ada 8 kado berisi pulsa. Setiap kado pulsa nilainya Rp100.000. Dengan ini, dan teman-teman, untuk bisa mendapatkan kado Natal ini, mengikuti acara pada saat ini sampai selesai. Nanti akan diundi oleh panitia. Mendengar kata COVID saja kita sudah merasa takut, apalagi saya yang ditugaskan di ruang COVID.
Secara manusiawi, jujur saja saya merasa takut dan ragu. Yang mendorong saya untuk melayani di ruang COVID adalah suatu tanggung jawab dan tugas saya sebagai seorang perawat. Seperti yang Tuhan firmankan, kita hidup harus saling menolong. Karena saya merasa terpanggil untuk melayani pasien di rumah sakit, walaupun dengan resiko yang lebih besar. Banyak sekali perbedaan bekerja di ruang corona dan di ruang non-corona. Di sana kita harus mempersiapkan dulu mental kita, fisik kita sebelum masuk ke ruang corona. Jadi kita harus memakai hazmat yang begitu panas, yang begitu berlapis-lapis. Kita harus memakai masker yang berlapis-lapis. Kita harus memakai kacamata, memakai sepatu boot yang begitu berat. Semua itu kita lakukan demi pasien-pasien kami. Selain itu juga kami harus berada di dalam selama 4-5 jam. Dan kami juga menahan haus, lapar, buang air kecil, buang air besar juga kami tahan. Satu pengalaman yang saya alami di ruang COVID, ketika saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang berusia di atas 50 tahun, beliau meminta pertolongan kepada saya. Walaupun bagi saya pertolongan itu adalah pertolongan yang hal biasa yang saya sering lakukan kepada pasien, tapi dianggap oleh bapak tersebut hal itu hal yang luar biasa, sehingga beliau menangis, beliau mengatakan terima kasih kepada saya. Hal tersebut membuat saya merasa bersyukur saya telah dipilih di tempat ini dan Tuhan tunjuk untuk saya melayani di sini. Setiap hari saya dihadapkan dengan pasien dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka berbaring lemah dengan terpasang alat bantu nafas, selang untuk makan, dan obat-obatan yang begitu banyak. Saya sempat berpikir bila pasien itu keluarga saya, apa yang harus saya lakukan? Pastinya saya akan memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga dengan pasien-pasien saya di sini. Saya selalu berjanji pada Tuhan, saya harus memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka, karena mereka sembuh itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Tuhan pernah berpesan buat saya, sebagai seorang Kristen, kita tidak dipanggil untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya akan selalu memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka. Kita para perawat jangan pernah menyerah untuk memberikan pelayanan untuk pasien-pasien kami dengan kasih dan dengan senyum. Tuhan memberkati. Salam, saya dari P2Y mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 untuk semua karyawan Rumah Sakit Pantiloso Dr. Cipto. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ciptos, Natal tahun ini kita mengadakan aksi Natal. Aksi Natal ini kita adakan di panti asuhan dan di beberapa pendeta gereja di Semarang. Dan kita ikut berbahagia karena pada saat ini, pada Natal ini, kita bisa berbagi kasih dengan banyak orang.
mendengarkan sambutan dari pengurus Yakum. Sivitas Yakum yang terkasih dalam Tuhan, perkenankan dalam rangka perayaan Natal Yakum, saya mewakili pembina Yakum menyampaikan sambutan dalam rangka Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Salam dalam kasih Kristus. Natal adalah kesukaan besar, khususnya bagi kita umat Kristiani. Suatu peristiwa yang dinanti-nantikan karena menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Di Natal tahun 2020 ini, kita merayakan Natal yang tidak biasa, yaitu kita merayakan Natal di masa pandemi. Kurang lebih 9 bulan kita telah berjuang mengatasi persebaran COVID-19, tak terkecuali Sivitas Yakum sebagai bagian masyarakat. Dan di dalam suasana keprihatinan itu, ada banyak saudara kita yang mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia. Kita tentu merasakan duka cita yang mendalam atas semuanya itu. Saat ini kita masih harus berjuang dan bahu-membahu mengatasi persebaran virus corona di Indonesia. Dalam suasana keprihatinan seperti inilah kita menyambut Natal. Di masa pandemi COVID-19 ini ada saja orang yang bertanya, di mana Tuhan? Apakah Dia ada juga di masa ini? Juga ketika ada banyak orang yang kehilangan sukacitanya, karena seakan-akan di masa pandemi ini kita dibiarkan sendirian dan tanpa pengharapan. Orang bertanya, benarkah kita dibiarkan sendirian? Benarkah Tuhan tidak hadir di masa pandemi seperti sekarang ini? Natal adalah pernyataan kehadiran Tuhan bagi dunia. Justru di masa pandemi ini kita semua diingatkan makna Natal yang terdalam. Natal bukan soal kemeriahan dan gegap gempita. Natal adalah kepedulian Allah kepada manusia atas segala penderitaan. Inilah ketika kita mengingat pesan Natal yang paling dalam. Penderitaan yang terdalam adalah ketidakmampuan manusia untuk keluar dari dosa. Dan Allah mendatang untuk menyelamatkan manusia, sekalipun untuk itu Dia mesti rela datang ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dalam penghayatan bahwa Allah itu peduli kepada penderitaan dunia, maka tema Natal dan tahun baru kita tahun ini adalah Immanuel. Nasnya diambil dari Matius 1 ayat 23 yang demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Subtema kita hari ini adalah Tuhan selalu menyertai perjalanan Yakum. Dalam rangka kita memperingati Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, mari kita semua ingat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dialah Immanuel dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Dialah Immanuel bagi Yakum dalam perjuangan kita di masa pandemi ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati perjalanan hidupan Yakum, termasuk di masa pandemi ini. Setiap kita, tanpa terkecuali, memang terdampak dengan pandemi COVID-19. Namun, kita yakin dalam perjuangan kita di masa pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama Yakub dalam berkarya mewujudkan kepedulian Tuhan bagi masyarakat melalui unit ekstramural, intramural, dan juga pendidikan. Karena itu, mari kita, seluruh sivitas Yakum, baik pribadi maupun lembaga,
membawa pesan Natal ini kepada orang-orang di sekitar kita. Pengharapan dari Tuhan selalu ada di dalam hidup ini. Dan itu diwujudkan dalam hidup kita yang juga peduli kepada orang lain yang mengalami penderitaan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak orang yang kehilangan harapan karena berbagai macam hal dalam hidup ini, termasuk karena PHK, pengurangan gaji atau penghasilan, kesulitan mendapatkan penghasilan, dan berbagai macam hal yang lain dalam hidup mereka. Mari kita dalam keterbatasan yang kita alami, karena kita tak pun terdampak di masa pandemi ini, kita bergerak untuk memperhatikan mereka di sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui uluran tangan kita, supaya mereka yang membutuhkan mengalami dan merasakan Tuhan, tangan Tuhan yang mempedulikan mereka melalui tangan-tangan kita yang terulur memberikan pertolongan. Kita bisa mewujudkannya dalam kegiatan-kegiatan Natal yang kita lakukan sebagai pribadi maupun melalui unit layanan yang ada, sehingga Yakub menghadirkan Allah di masa pandemi ini. Sebagai orang beriman, kita berharap pandemi ini segera berlalu. Mari kita terus memohon dalam doa-doa kita, sambil terus mendukung pemerintah dalam mengendalikan bahkan mencegah persebaran COVID-19 melalui karya layanan Yakum maupun tindakan kita masing-masing melalui memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Setelah merayakan Natal, kita pun akan menyambut tahun baru 2021. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan memberikan pengharapan di tahun yang baru, sekalipun masih merupakan misteri bagi setiap kita yang memasukinya. Biarlah di tahun baru kita Selusivitas Yakum memasukinya dengan penuh tekad dan semangat, mewujudkan Yakum sebagai lembaga yang akan terus berkarya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mengakhiri surat gembala ini, Pembina Yakum mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Bagi seluruh Sivitas Yakum, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengurus Yakum yang sudah membawakan sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto kepada Dr. Daniel Budi Wibowo MKes. Kami mohon untuk bisa memberikan sambutannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan penyerahan SK Yakum kepada karyawan yang menerima. Selamat sore, teman-teman keluarga besar Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, para organ Yakum, sesepuh kami, pendahulu kami, Persatuan Purnakarya Yakum, dan juga untuk segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto yang saya kasihi. Puji syukur akhirnya kita kembali bertemu dengan hari Natal. Walaupun ini di dalam suasana yang agak memprihatinkan, karena tahun ini kita merayakan Wiloso Dr. Cipto dalam suasana yang tidak menyenangkan karena pandemi virus corona. Tetapi walaupun kita berada di dalam suasana seperti ini, tetapi saya berharap tidak mengurangi arti Natal bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa di tengah pandemi seperti ini, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah pada Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Karena di tengah masa pandemi ini, kita sudah melayani lebih dari 1.000 pasien COVID
di rumah sakit ini. Dan kita bersyukur bahwa banyak nyawa-nyawa yang terselamatkan melalui pelayanan kami dan dengan perkenaan Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman semua, Bapak, Ibu pengurus Yakum, dan juga teman-teman segenap Civitas Hospitalia, sehingga kita bisa melewati tahun 2020 dengan baik. Dan pada tahun 2020 ini ada beberapa aktivitas yang kita lakukan. Antara lain kita sudah membentuk tim fundraising untuk menggalang dana kemanusiaan bagi sesama yang membutuhkan. Di Yakum kita juga memiliki bijisesawi.org, satu platform pengumpulan dana masyarakat untuk menolong bagi mereka yang membutuhkan dana. Sebagai warga Yakum, kita harus mendukung program-program ini. Mari kita berdonasi, kita memberikan apa yang Tuhan sudah berikan lebih dahulu kepada kita untuk dimanfaatkan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam rangkaian Pantiwilasa Dr. Cipto, kita juga berbagi dengan gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang terdampak pandemi dan kita berharap apa yang kita berikan bisa menjadi berkat. Kita juga melakukan pengumpulan beras bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memerlukan. Menjelang pergantian tahun 2021, pasti banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Kita akan terus berpaut kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan untuk pertolongannya, sehingga kita bisa menapaki tahun 2021 dengan penuh semangat, dan kita juga bisa merasakan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di tahun 2021, berlimpah-limpah karena kita bisa menolong banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Maranatha, Shalom. Penyerahan surat keputusan pengurus Yakum. Penyerahan surat keputusan tentang penyesuaian ijazah kepada Dr. Gigi Albertus Freddy Susanto, spesialis prostodonsi, Magister Hukum Kesehatan. Kepada Dr. Eni Irawati, Manajemen. Kepada Bayu Nuskantono, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Octaviana, Sarjana Keperawatan, Profesi Nurse, Magister Keperawatan. Penyerahan surat keputusan tentang pengangkatan karyawan kepada Dr. Govera Marcella Goldianta. Kepada Divania Saraswati, Sarjana Farmasi, Apoteker. Kepada Ripka Karisma Anastasia, Sarjana Keperawatan, Profesi Nurse. Kepada Saudari Litwina Nanda Handayani, Sarjana Keperawatan, Profesi Nurse.
Kepada Saudari Kristia Arga Kartika, Sarjana Keperawatan, Profesi Nurse. Tak terasa waktu sudah kita lalui dengan penuh suka. Sudah menyaksikan penampilan dari teman-teman kita yang luar biasa. Tiba saatnya acara ini kita tutup. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Ika untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Sama kita akhiri ibadah dan perayaan Natal Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto tahun 2020 dengan doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk apa yang boleh terjadi di sepanjang sore hingga malam hari ini. Kami boleh bersuka cita bersama sekalipun melalui virtual. Kami percaya bahwa ibadah dan perayaan Natal ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terlebih firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk meyakini bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, terlebih menyertai perjalanan Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto ini hingga Maranatha. Biarlah semua yang boleh kami saksikan, semua yang boleh kami bersama-sama nikmati ini menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan Natal ini tidak akan berlalu
Tetapi biarlah Natal terus terjadi dalam kehidupan kami. Yesus hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Semua sudah Tuhan lakukan dan semua sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bu Ika yang sudah menutup acara kita dengan doa. Kami segenap Panitia Natal 2020 mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru.